Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Apiah, NIM 11940101066. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perumusan strategi dakwah Persis. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan kemampuan organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Persis itu sendiri, terdapat dua langkah yang harus dilalui dalam perumusan strategi dakwah tersebut. Yang pertama, pendekatan analisa SWOT. Dalam hal ini, Persis lebih mengedepankan hal-hal mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari dakwah agar terciptalah sebuah perencanaan strategi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mad'u. Yang kedua, dilakukan dakwah pembaharuan. Setelah poin pertama tadi tercapai, kemudian menentukan program dakwah strategis dari hasil pertimbangan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang ada untuk melanggengkan misi dakwah pembaruannya. Adapun program dakwah yang dicanangkan oleh Persis diantaranya adalah institusionalisasi lewat pendidikan formal, yang kedua ideologisasi lewat tablik dan dakwah bil ihsan. Dengan demikian, implementasi dakwah dilakukan dengan adanya garis besar agenda kaum muda Persis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberantas bid'ah dalam artian sesuatu yang sebenarnya bukan agama tetapi dianggap agama. Yang kedua, mempertegas mana yang benar-benar perkara agama dan mana yang aspek kultural dari agama. Yang ketiga, melanjutkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar lebih maju. Yang keempat, mempertegas inti agama Islam yaitu tauhid, lalu memandang alam raya sebagai objek yang terbuka. Yang kelima, memahami bahwa Allah itu maha mutlak, tidak mungkin hakikatnya dipahami oleh manusia yang nisbi. Yang keenam, Allah adalah asal dan tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, seorang muslim harus terus bergerak mendekati Allah. Yang ketujuh, semua kegiatan manusia dalam berbudi haruslah berasaskan semangat kesadaran akan kehadiran Tuhan dan keinginan mencapai perkenannya. Yang kedelapan, menggalakkan ijtihad sebagai suatu kemestian. Ijtihad merupakan suatu usaha terus-menerus. Meninggalkan ijtihad berarti menganggap persoalan sudah selesai dan kita semua sudah sampai. Itu berarti klaim, padahal manusia adalah makhluk yang nisbi. Yang kesembilan, manusia adalah makhluk yang mungkin salah. Manusia harus menyadari bahwa ilmu tidak mempunyai batas, sebab batas ilmu ialah ilmu Allah. Yang kesepuluh, mengembangkan ide-ide keterbukaan dan senantiasa bersedia mendengar pendapat orang lain dengan hati terbuka. Yang ke-11, mempertegas prinsip kenisbian ke dalam atau relativisme internal, menanamkan sikap toleransi dan sikap menahan diri dari merendahkan orang seiman dalam rangka menegakkan persaudaraan berdasarkan iman. Yang ke-12 atau yang terakhir, kita tidak mungkin mengetahui kebenaran yang mutlak, namun begitu kita harus menangkap kebenaran yang ada dalam diri kita sebagai kebenaran wujudi atau eksistensial. Wujud spesifik kebenaran yang nisbi itu sendirinya tidak boleh dihayati sebagai kebenaran akhir. Oleh karena itu, dituntut terus-menerus untuk bersungguh-sungguh menemukan berbagai jalan menuju kepadanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Salsabila dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi dakwah Persatuan Islam atau Persis melalui program Persis Dakwah. Persis Dakwah mencoba berdakwah dengan cara lain selain bilisan, yakni bil kitabah. Tepatnya, program Persis Dakwah menggunakan media seni desain grafis dengan membuat poster berkonten dakwah. Tujuannya adalah untuk mengawal jalan dakwah Persis dengan Persis Dakwah. Juga mendakwahkan Quran atau Sunnah secara elegan dengan seni desain grafis di Jami'iyah. Persatuan Islam atau Persis sebagai visinya, strategi dakwah ini menggunakan pendekatan metodik kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang berkembang di masyarakat,
hubungan, sikap, serta proses yang berlangsung dan pengaruh setiap fenomena. Sebagai karya tulis ilmiah, data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan konsep tahapan strategi Freud, R. David. Konsep tahapan strategi tersebut yaitu tahapan perumusan strategi, tahapan implementasi strategi, dan tahapan evaluasi strategi. Perumusan strategi Persis Duckworth dengan membuat 3 program unggulan, yakni membuat poster dengan konten fatwa ulama Persis, poster tutorial ibadah, dan poster merespon fenomena sosial yang terjadi. Implementasinya, poster didesain semenarik mungkin sesuai ajaran Quran atau Sunnah serta menghindari kata-kata provokatif. Evaluasi strategi dilakukan dengan melihat bagaimana respon halayak, kemudian diolah menjadi rumusan strategi baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perubahan strategi komunikasi organisasi Persis sejak didirikannya hingga sekarang. Sejak berdirinya pada tahun 1923, organisasi ini dikenal sebagai salah satu organisasi pembaruan Islam. Yang dimaksud pembaruan di sini adalah pembaruan pemikiran tentang Islam. Untuk kasus organisasi Persis, pembaruan di sini lebih cenderung merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam didasarkan kepada kenyataan bahwa pelaksanaan ajaran Islam pada saat itu telah bercampur aduk dengan praktek-praktek keagamaan yang berasal dari luar ajaran Islam dan dari unsur-unsur budaya lokal. Dalam dakwahnya, Persis lebih sering menggunakan metode komunikasi yang dipandang keras, kaku, hitam putih, dan fikih oriented oleh sebagian masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. Seperti lazimnya pada setiap metode komunikasi dalam dakwah, tentu memiliki konsekuensinya. Dakwah Persis pada masa awal yang banyak dilakukan melalui metode pengajian, diskusi, debat, tanya jawab, polemik telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat, serta banyak menimbulkan ketersinggungan di kalangan sebagai umat Islam, yang dalam pandangan ulama Persis dianggap telah melakukan praktek-praktek bid'ah, kufarat, dan takhayul. Akibat pendekatan komunikasi seperti itu, jumlah pengikut Persis menjadi sedikit dan tidak berkembang sebagaimana yang terjadi pada ormas Islam lainnya yang sejaman, padahal pemikiran-pemikiran keagamaannya cukup mempengaruhi kalangan elit umat Islam dan turut memperkaya wacana keislaman di Indonesia, bahkan di negara-negara Asia Tenggara. Pemikiran dan karya-karya tokoh Persis cukup diperhitungkan. Sejalan dengan karakter kepemimpinan Persis yang memiliki ciri masing-masing dan periode ke periode dan perkembangan yang terjadi, maka sedikit demi sedikit terjadi pergeseran dan perubahan dalam hal metodologi dakwah dan komunikasi organisasi Persis. Jika Persis sebelum Muktamar 2010 dikenal sebagai organisasi Islam yang kaku dan keras dalam dakwahnya, ternyata Persis mengalami pergeseran dan perubahan menjadi semakin low profile, persuasif, dan semakin terbuka. Dengan pergeseran seperti itu, dakwah Persis mulai dapat diterima lebih banyak umat Islam dan wilayah dakwah Persis semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Terdapat 5 faktor perubahan penting yang berimplikasi kepada perkembangan jami'iyah, yaitu pergeseran paradigma komunikasi dakwah dari keras menjadi lembut, dari panas menjadi sejuk, fleksibilitas prosedur pengembangan jami'iyah dan pembinaan anggota dengan menangkap dan merespon setiap peluang yang ada bagi pengembangan jami'iyah, dan pembinaan dan kaderisasi anggota komunikasi antar ormas dan lembaga Islam yang semakin akrab dan intensif. Keterbukaan dalam masalah siasah dengan memperlakukan semua anggota dan calon anggota secara setara tanpa membedakan apresiasi partai. Pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam membangun komunikasi organisasi dengan daerah telah memudahkan proses pembentukan jami'iyah secara lebih efisiensi, meski dalam aspek pembinaan masih perlu peningkatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.